Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah rumah yang berada di Jalan Kayu Tinggi, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Para pemilik rumah dan juga warga di sekitar lokasi yang melihat api membesar hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Petugas pemadam dari suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak meluas. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sedikitnya menghanguskan 5 rumah warga. Kami langsung melakukan lokalisir TKP dan semuanya bisa berjalan lancar. Untuk bangunan itu ada, kalau kakaknya ini ada 8 kakak, jumlah jiwanya ada 14. Secara bangunan dia ada, bangunannya itu kurang lebih ada 4 atau 5 bangunan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api berasal dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Kasus kebakaran ini kini ditangani kepolisian wilayah Jakarta Timur untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Palufi, iNews melaporkan. Seorang remaja terekam kamera menganiaya kekasihnya di sebuah gang di perumahan Inkopol Jaka Sampurna di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang datang seorang diri menghampiri korban yang berada di atas motor bersama temannya. Tak disangka, pelaku langsung memukul kepala dan menendang tubuh korban hingga korban terjatuh. Pelaku sempat dikejar warga namun berhasil kabur. Menurut warga, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok sebelum terjadi penganiayaan. Penganiayaan diduga terkait asmara di mana pelaku cemburu terhadap korban. Enggak sih, dia kan dari sini, terus ceweknya dari sana. Terus lari cowoknya nyamperin. Oh, dia berarti udah janjian kali bang? Iya kali. Itu motifnya bang yang abang tahu gitu? Dugaannya apa? Kurang tahu sih bang. Kalau ditelusurin katanya cowoknya itu. Oh cowoknya? Iya. Berbekal rekaman kamera pengawas, keluarga korban melapor ke Polres Metro Bekasi Kota dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi Friska. Pagi Nata, selamat pagi pemirsa. Pagi juga. Ada apa nih yang gong pagi ini? Ini berhari-hari soalnya openingnya nih membahas info-info yang gong-gong semua nih. Iya, ini sih sebenarnya masih sama topiknya sama kayak beberapa hari yang lalu, yang mana sempat ramai di hari Rabu malam tuh ya, yang mana status dari Febri Adriansa ini yang sebelumnya tersangka, terus kemudian ada sprindik baru, kemudian jadi saksi, tiba-tiba berubah lagi jadi tersangka lagi, dan kemarin pun ini sampai sekarang masih menjadi pertanyaan publik, kenapa? Kok Naik bisa naik turun jadi labil. Gimana kita mau percaya kalau misalnya dari lembaga penegak hukum ini sendiri sifatnya labil, kayak mau maju tapi mundur lagi, maju mundur, gimana ya, begitu loh. gas rem gitu ya. Nah, tapi ada lagi nih, Polri akan melimpahkan Don Rito atau inisial DR ya, yang selalu dikaitkan dengan Febri Adriansyah dalam kasus itu, yang mana atas kasus tidak DCU atau TPPU. Yang di PT Asabri itu ya? Ya, termasuk barang bukti ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tapi ada yang menarik juga, kenapa kasus ini kan yang menimpa Jampitsus nih, Jaksa Agung. Nah, kenapa dilimpahkan ke Kejaksaan Agung? Jadi ibaratnya kayak ditindak, saya sebagai Jampitsus, saya akan ditindak sama institusinya sendiri. Dan lembaga, ya gitulah. Gitulah. Gimana ya? Ya, barang buktinya nanti yang akan diserahkan itu merupakan temuan penyidik Polri di 12 lokasi, Nata. Salah satunya diantaranya adalah rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah yang waktu itu digeledah, yang banyak itu loh. Ya, ada 74 kg sama uang tunai 400 sekian miliar gitu ya. Betul. Dan tentunya hal ini pun membuat masyarakat kayak bertanya-tanya, ini kok sampai sekarang kenapa belum ditangkap? Kenapa kok belum dihadirkan sebagai tersangka dengan menggunakan rompi oranye atau tertunduk kayak gitu? Harusnya kayak gitu. Ya kan statusnya aja masih naik turun. Tapi kalau misalnya dari pihak polisi sendiri, kalau sebelum ditetapkan sebagai tersangka, harusnya kan sudah diperiksa sebagai saksi dulu. Betul, ya. Nggak mungkin dong tiba-tiba ujuk kamu tersangka. Iya, betul. Ini tiba-tiba
terus ada sprindik baru ternyata sebagai saksi, terus berubah lagi. Jadi ini yang bikin Ya kita penonton ya. Iya, kita Jadi penonton. kita tunggu nih. ini kayak peperangan akan antar kemana. lembaga aja kayak. Ya ini yang kita bahas tadi itu terkait dengan 3 kasus dugaan korupsi terkait batu bara, Asabri dan juga Krakatau Steel, korupsi dalam skala besar ini ya. 3 kasus ini sebelumnya ditangani oleh Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Kejagung tadi. Ya semoga aja dalam kasus ini bisa terbuka secara terang benderang. Nggak masalah sih mau dari pihak Siapa aja yang institusi menangani silakan, tetapi yang penting transparan dan prosesnya betul. Itu. Jadi kalau misalnya kata Mahfud MD sih, kalau misalnya antar institusi ini saling membuka, dari Kejagung bisa ngebongkar, terus dari Polri ngebongkar, itu bagus. Karena apa? Bisa saling mengungkap kasus korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Jadi semuanya bersih ya. Betul, semoga aja. Kita tunggu pembersihan total ini ya. Dan tentunya kita akan membahasnya dalam program Sindo Today pemirsa. Program akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Priska Papilaya. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian informasi di Sindo Today, redaksi kami sudah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Polri akan melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung. Presiden Prabowo Subianto minta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis. Iran serang pangkalan udara Amerika Serikat di wilayah Erbil, Irak. Pemirsa, kebakaran hebat melanda belasan lapak penjual kayu palet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Itu nggak bisa lewat Mbak orang situ. Kobaran api meluluh lantakan belasan lapak kayu palet di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Kencangnya angin serta material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Selain itu, mesin kompresor yang ikut terbakar juga menimbulkan ledakan dan membuat api kian membesar. Naas, 3 mobil yang berada di lokasi ikut terbakar. Sementara upaya pemadaman api sempat terkendala karena petugas terjebak kemacetan panjang dan sulit menjangkau sumber air. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara nobar sepak bola Piala Dunia, laptop dan ponsel milik seorang warga di kawasan Tambora, maksud kami Jakarta Pusat, raib. Ya, pelaku yang membawa barang curian sempat rekam kamera pengintai sekitar lokasi kejadian. Seorang pria terekam CCTV tengah membawa laptop dan ponsel di Jalan Duri Utara Tambora, Jakarta Barat, Kamis dini hari. Laptop dan ponsel ternyata dicuri dari rumah seorang warga, Jidan Aldiansyah. Jidan mengaku baru menyadari laptop dan ponselnya hilang saat bangun tidur. Sebelumnya korban bersama dengan teman-temannya nonton bareng sepak bola Piala Dunia. Nah itu teman saya balik di jam sekitaran 2:30 subuh. Jam 2:35 lah. Terus habis itu saya tutup pintunya karena saya udah ngantuk. Saya tidur di situ. Jam 7 saya dibangunin mama saya, pintu kebuka. Katanya ada orang yang masuk. Juga pas saya cek di bawah bantal, laptop nggak ada, HP pun juga nggak ada. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian sekitar 21 juta rupiah. Hingga kini, Polsek Tambora masih menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan CCTV dan saksi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 sepeda motor milik warga di Medan, Sumatera Utara raib dicuri mantan satpam komplek. Ya, pelaku diduga sakit hati usai dipecat dan menggunakan hasil kejahatannya untuk beli narkoba dan bermain judi.
3 unit sepeda motor hilang digondol kawanan pencuri di salah satu komplek Jalan Tangguk Bongkar 1, Medan, Sumatera Utara, Selasa malam. Pelaku berjumlah 3 orang, 2 sebagai eksekutor, sementara rekan lainnya memantau situasi. Salah satu pelaku diduga mantan satpam yang pernah bekerja di lokasi kejadian. Pelaku tampak sangat hafal situasi hingga dengan mudah saat beraksi. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap salah satu pelaku berinisial M, menjual motor hasil curian untuk mengkonsumsi narkoba dan bermain judi. Tersangka sakit hati karena mungkin sudah tidak bekerja lagi dan hasil kejahatan digunakan untuk narkoba dan bermain judi. Pelaku diamankan pada saat bekerja sebagai kuli bangunan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 477 KUHP tahun 2023 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, satpam yang ngamanin lingkungan ternyata waktu udah. Nah, dari sini kita bisa belajar jadi Priska. Karena kalau kejahatan itu bisa datang dari orang terdekat. Betul. Contohnya ya tadi karena dia tahu situasi, karena dia tahu orang-orangnya siapa-siapanya sering parkir di mana. Jadi kalau si bapak ini parkirnya di sini nih, kadang kan gak dikunci stang apa gimana. Terus tahu jalan keluarnya. Iya, tahu jalan mana aja nih betul. gitu ya. Terus jam berapa aja ramenya, jam berapa aja sepinya gitu ya. Nah, ini pelajaran juga buat seluruh warga ataupun masyarakat. Ini kalau bisa parkirnya, kalau diparkir selain kunci stang itu pakai gembok lagi cakramnya. Betul. Biar lebih aman. Dan kalau bisa di dalam rumah ya, di pagarnya juga pagarnya dikunci yang benar-benar gitu. Apalagi kalau misalnya malam hari ya, ya untuk mencegah terjadinya pencurian hal tersebut. Iya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Hanya karena membunyikan klakson motor, seorang pria digotong paksa oleh satu keluarga tetangganya di Petojo Gambir, Jakarta Pusat. Ya, selama digotong sejauh 100 meter, korban mengaku mendapatkan tindakan kekerasan. Pria warga Jalan Petojo Gambir, Jakarta Pusat digotong paksa sejauh 100 meter oleh satu keluarga tetangganya. Meski meronta, tapi kondisi 1 lawan 5 orang membuat korban tak berdaya. Peristiwa berawal saat korban Ardi Cahyadi tengah memanaskan sepeda motor di depan rumah sebelum mengantarkan istri belanja. Korban membunyikan klakson sebagai isyarat agar istrinya cepat keluar rumah. Namun bunyi klakson diduga memancing kemarahan tetangga yang langsung keluar rumah dan memaki dan memukul korban. Berbekal CCTV, Ardi dan istrinya telah melaporkan peristiwa ini ke polisi, namun belum ada tindak lanjut. Terus memaki-maki lah, maksud lu apa? Katanya klakson, maksud lu kenapa lu klakson-klakson begitu? Katanya gitu kan. Sempat dikelilingin, terus istrinya sempat mukul helmnya. Polsek Metro Gambir menyatakan proses hukum dugaan penganiayaan ini masih berlanjut dan tidak dihentikan. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Nata, ini tadi masalahnya hanya karena klakson, terus jadi rame sampai digotong. Itu dia, emang klaksonnya bunyinya kayak gimana sih? Telolet kah? Mungkin kesel juga. Atau mungkin ini bukan yang pertama kalinya, bisa jadi. Atau mungkin klaksonnya ganggu banget sampai digotong begitu. Kalau misalnya telolet sampai ya cukup kencang lama ya, pasti keganggu lah, lagi sakit gigi kan jadi lumayan. Aduh, apaan sih nih? Lagian sebenarnya soal perkara bertetangga ini memang harus diselesaikan baik-baik ya. Kenapa RT harus turun nih, RT-nya nih harus turun. Ya itu salah satu fungsinya RT ya, untuk menenangkan warganya gitu ya, supaya nggak ribut. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kasus meninggalnya dokter PPDS yang ditemukan tewas di Semak Belukar samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau masih terus didalami oleh polisi. Ya, hingga kini penyidik telah memeriksa 5 orang saksi dan masih menunggu hasil otopsi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dalam perkembangan penyelidikan kasus meninggalnya dokter PPDS yang ditemukan tewas di Semak Belukar samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak, Riau, Polres Siak telah memeriksa 5 orang saksi.
Kelima saksi diantaranya merupakan 3 petugas rumah sakit yang menemukan korban, yaitu 2 petugas keamanan Arif Syahdu dan Rudi Arianto, serta sopir ambulans seorang rekan sejawat korban sesama mahasiswa PPDS dan Dr. BN yang merupakan dokter pendamping atau supervisor korban. Pemeriksaan saksi masih dilakukan secara intensif untuk menyusun kronologi dan mengetahui aktivitas terakhir korban sebelum ditemukan meninggal dunia. Diketahui jenazah korban telah diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru. Namun hingga saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik dan belum menyimpulkan penyebab kematian maupun adanya unsur tindak pidana. Telah selesai dilaksanakan otopsi, namun dokter forensik belum bisa memastikan penyebab dari kematian karena masih memerlukan pemeriksaan lanjutan terhadap beberapa sampel yang harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Untuk pemeriksaan ini, saya selaku Kasareskrim telah membuat surat permohonan pemeriksaan kepada laboratorium forensik dan mudah-mudahan hasil koordinasi tadi, hasil dari pemeriksaan akan keluar lebih kurang 2 minggu lagi. Penyidik memastikan proses penyelidikan masih berlangsung dengan mendalami keterangan para saksi serta hasil pemeriksaan forensik untuk mengungkap penyebab pasti meninggalnya dokter PPDS tersebut. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, seorang dokter residen anestesi ditemukan tidak bernyawa di semak-semak di samping RSUD Tengku Rafian, Siak, Riau. Ya, polisi masih menyelidiki penyebab kematian yang diduga tidak wajar. Sesosok jasad pria ditemukan di semak-semak tepat di samping RSUD Tengku Rafian, Siak. Korban diketahui merupakan seorang dokter residen spesialis anestesi yang tengah menjalani pendidikan dan bertugas di rumah sakit tersebut. Saat ditemukan korban dalam kondisi terlentang dan masih mengenakan pakaian rapi serta tas yang tidak jauh dari lokasi. Polisi kemudian mengevakuasi jasad untuk diperiksa lebih lanjut termasuk penyebab kematiannya. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Olah TKP tadi kita temukan barang-barang milik korban masih ada, dan kemudian dari olah TKP tadi belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Untuk itu jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad dokter ini berawal dari laporan istri korban yang melaporkan suaminya yang tak kunjung pulang dan ponselnya yang tidak aktif. Dari Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang nenek ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, diduga nenek itu menjadi korban perampokan karena perhiasan emas yang dikenakan korban hilang. Petugas mengevakuasi jasad korban Nurami, 79 tahun, di kamar rumahnya di Talanglor, Desa Winongan Kidul, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Saat ditemukan, korban mengalami luka parah di wajah diduga akibat kekerasan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh cucunya yang datang ke rumah untuk meminjam jarum. Saat tiba, pintu rumah dalam kondisi terbuka. Ketika masuk ke kamar, saksi mendapati korban sudah tak bernyawa dengan wajah bersimbah darah. Temuan itu membuat keluarga dan warga sekitar heboh. Diduga sang nenek menjadi korban perampokan disertai pembunuhan karena gelang dan kalung emas milik korban dilaporkan hilang. Sebelum kejadian, sejumlah warga sempat melihat korban didatangi seorang tamu yang mengendarai motor. Mau pinjam jarum, kan ini kan mbakku pak, biasa aja, kok mukanya banyak darah ya pak. Terus aku keluar lagi panggil ibu di belakang. Jadi setelah tahu kejadiannya ada yang masuk. Nah, pada waktu itu tamunya adalah ya dibikinkan kopi apa gitu. Adalah barang yang dipakai tidak ada, perhiasan yang dipakai tidak ada. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Grati untuk keperluan otopsi. Sementara polisi melakukan olah TKP dan kumpulkan sejumlah barang bukti. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian sekaligus memburu pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 2 pekan hilang, ibu 3 anak di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan tewas tinggal kerangka di area perkebunan pohon jati. Ya, didapati kain melilit di leher korban.
Warga Kampung Cimahi, Desa Sagaranten, Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita dalam kondisi membusuk di area perkebunan pohon jati yang jauh dari pemukiman. Saat ditemukan, sebagian jasad korban sudah menjadi kerangka serta ditemukan kain yang melilit di leher. Petugas dari Polsek Sagaranten langsung mengamankan lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Saat jenazah ditemukan sudah dalam proses pembusukan dan kami lakukan pengambilan sampel DNA serta histopatologi. Menurut kakak korban, sudah 2 pekan adiknya hilang kontak dengan keluarga. Sebelum menghilang, sebulan terakhir korban yang merupakan janda anak 3 itu tinggal di wilayah Sagaranten. Dari tanggal 29 Juni udah hilang kontak. Terakhir itu kabarnya apa teh dia? Dia lagi katanya bicara sama anaknya, lagi sama temennya di rumah temennya nginep katanya. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Kasus tersebut kini dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari hilang, seorang pria di Nganjuk, Jawa Timur ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Ya, sebelum hilang, tetangga sempat mendengar keributan di rumah korban. Warga desa Kaloran, Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, gempar dengan kabar tewasnya seorang pria berusia 53 tahun bernama Gatot Tri Wahyu. Pria tersebut dikabarkan tewas dalam posisi terkubur di halaman belakang rumahnya. Diduga Gatot tewas akibat dibunuh. Menurut warga, sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Juli lalu, mereka mendengar suara ribut di rumah Gatot. Namun warga tak ada yang berani mendekat karena mengira hanya persoalan internal keluarga. Sejak itu, Gatot tiba-tiba menghilang. Karena curiga dan pernah mendengar suara keributan, warga berinisiatif menggeledah rumah Gatot. Saat menyisir halaman belakang, warga melihat ada gundukan dedaunan kering dan tumpukan genteng baru. Warga terkejut karena melihat ada bekas urukan tanah yang mencurigakan. Setelah digali, warga menemukan Gatot sudah dalam kondisi tewas di dalam tanah tersebut. Selama ini Gatot hanya tinggal bertiga bersama dengan istri dan anak perempuannya. Kemungkinan dibunuh, Pak. Dibunuh. Ya. Ada kecurigaan, Pak, orang yang mungkin yang ya sebelumnya ada teriak-teriakan tolong. Jenengan juga mendengar? Jenengan juga mendengar itu? Bukan saya. Katanya cerita. Polisi kini masih menyelidiki siapa pelaku yang diduga membunuh dan mengubur Gatot di halaman belakang rumahnya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, Kejaksaan Agung meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan bahwa status hukum Febri masih tetap tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini yang tadi kita bicarakan di awal ya? Betul. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan misalnya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan
tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Ya, tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas adalah merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang memerintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Ya, meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Anang menyebut tujuan pendataan SPPG untuk melihat apakah ada titik-titik fiktif ataupun terkait jual beli yang dilakukan para tersangka. Dengan adanya aduan ketika menangani perkara MBG ini, ada aduan terkait dengan pelaksanaan MBG yang dianggap beberapa. Untuk penindaklanjut itu kemudian dikeluarkanlah surat edaran kepada beberapa kejati untuk menindaklanjuti terhadap aduan-aduan tersebut dan dikasih batas waktu selama kurang lebih 10 hari kalau tidak salah, terutama terhadap aduan yang SPPG fiktif atau ada jual beli titik. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menegaskan status ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih tersangka. Ya, hal tersebut meralat pernyataan sebelumnya yang menyebut Febri masih saksi.
Penegasan mantan Jampitsus sebagai tersangka disampaikan Kejagung melalui keterangan pers. Dalam surat ini, Kapus Penkum Kejagung mengatakan status Febri Adriansyah masih status sebagai tersangka. Ya, sebelumnya Kejaksaan Agung menyebut status ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai saksi. Ya, hal tersebut setelah Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Polri pada Rabu kemarin. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, sprindik baru diterbitkan Kejagung usai Polri menyerahkan sejumlah dokumen dan juga barang bukti. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Ya, tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Selain itu, Kejagung juga masih mempelajari status tersangka yang dikeluarkan Polri untuk Febri. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari. Nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima. Ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen. Belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Di Febri Adriansyah ini tersangka atau saksi. Status FA ramai dibicarakan usai Kejaksaan kemarin sempat menyatakan membuat 3 sprindik baru dan 2 tersangka menjadi saksi. Bahkan hari ini ditegaskan status FA masih sebagai tersangka. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Nah, pernyataan ini nih yang membuat heboh kemarin. Kalau diulangi, kalimat jawaban dari Pak Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, di mana pertanyaan wartawan adalah, artinya dari sprindik baru 2 orang itu apakah masih saksi, Pak? Jawabannya, iya, diantaranya disebut oknum. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Sebut oknum salah satu. Lalu dari pernyataan itu memunculkan asumsi, berarti Febri Adriansyah berganti status menjadi saksi. Loh, kok bisa?
Netizen heboh dan ramai-ramai membuat komentar terkait hal ini. Bagaimana bisa? Padahal sebelumnya Polri sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Ketika netizen heboh, video-video reaction tentang hal itu bermunculan, ada kabar baru lagi. Malam tadi, Kejaksaan Agung menegaskan status ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berstatus tersangka. Dalam surat resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditegaskan bahwa status Febri Adriansyah masih tersangka. Loh, jadi statusnya tersangka atau saksi nih? Maunya apa? Ya, Polri akan melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung. Ya, pelimpahan tersebut merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri ex Jampitsus. Polri bakal melimpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, PT Asabri termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung Jumat besok. Barang bukti tersebut merupakan temuan penyidik Polri di 12 lokasi, satu diantaranya rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Diketahui 3 kasus dugaan korupsi tersebut terkait batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. 3 kasus itu sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Kejagung. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Makbun menyatakan perkara Don Rito dilimpahkan beserta sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang disita kepolisian mulai dari uang hingga emas. Sementara kuasa hukum Don Rito menyatakan bahwa kliennya diduga menjadi korban konflik antar lembaga yang memiliki kewenangan besar. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hidup ini. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batubara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus. Kendati telah menerbitkan sprindik baru, Kejagung memastikan bahwa pihaknya akan tetap melibatkan kepolisian dalam pengusutan perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Tim Liputan iNews melaporkan.
Yes, Nata dan pemirsa, setelah rangkaian informasi yang bikin senyum-senyum tadi ya, kita akan jeda dulu. Oke. Senyum-senyumnya karena kita nggak tahu lagi mesti ngapain gitu. Kita ya. bingung juga mau ngapain gitu kan. Iya. Jadi aduh puyeng. Oke. Selanjutnya akan hadir informasi diduga pengemudi tertidur saat minibus menabrak truk yang sedang berhenti dan 5 orang tewas, 4 lainnya terluka. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today.